kembali dengan Biologi PW Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan. Belajar bersama Pak PW. Corona. Tetapi perhatikan ada yang beda. Ya. Bedanya di mana? Kalau kalian lihat di warna. Ya, kenapa warnanya bervariasi? Nah, ini saya menggambarkan bahwa virus corona itu memiliki banyak variasi, gitu ya. Terus yang kedua, gambar yang kedua, kalau kalian perhatikan, ini adalah gambar kucing, ya. Di sini juga ada variasi warna. Tapi kalau kalian lihat bedanya dengan virus corona apa? Ya, kalau virus corona itu dia variasinya disebabkan oleh perubahan gen atau kalau virus kan isinya cuma materi genetika gitu ya. Nah, dia pasti kalau berubah itu yang berubah susunan gen atau kromosomnya. Nah, ini biasanya sering disebut dengan peristiwa mutasi. Perubahan gen atau kromosom itu. Tapi kalau kita lihat gambar kucing ini, ya, gambar kucing ini kelihatannya jenisnya sama gitu ya, dari pola matanya sama, tapi kenapa warna rambutnya beda-beda gitu ya. Ini kemungkinan induknya ada yang di sini gitu ya, kemudian ini sebagian anaknya, tapi kenapa berbeda dengan induknya? Nah, inilah yang menjadi fokus materi kita. Nanti kita akan bicara yaitu tentang pindah silang. Jadi pindah silang itu mengakibatkan adanya variasi. Ya, selain tadi mutasi juga bisa memicu pindah silang juga bisa memicu adanya mutasi. Ya, karena berkaitan dengan perpindahan gen. Nah, lalu keuntungannya apa kalau bisa seperti ini? Keuntungannya tentu menambah menambah apa itu? Namanya keanekaragaman, ya. Keanekaragaman hayati itu akan meningkat. Ya. Dan pasti akan saling melengkapi, hidup menjadi lebih berwarna gitu ya, karena enggak itu aja gitu. Coba kalau kamu bayangin orang di dunia ini satu kembar semua gitu ya, makanya akan membosankan gitu ya. Tapi kalau orang itu macam-macam, ya itulah saling melengkapi ya, jadi sangat bervariasi. Nah, itu disebabkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan dia itu bisa mengalami rekombinan, yaitu peristiwa pindah silang. Ya, nah hari ini kita akan fokus kepada pindah silang. Ya, ini sudah saya pernah jelaskan di melalui kelas onsite gitu ya, bahwa pautan dan pindah silang itu seperti apa prosesnya. Ini akan saya ulang, nanti kalian akan terapkan dalam kegiatan diskusi mengerjakan soal. Ya. Nah, tujuan hari ini kalian bisa menyebutkan tuh pengertian tautan dan pindah silang, dan secara konsep tautan itu seperti apa dan pindah silang seperti apa. Ya. Oke, saya akan review sedikit ya tentang pindah silang dan pautan. Ya. Kalau kalian mendengarkan waktu itu, terutama yang dari ada sekolah gitu ya, di sekolah, apakah yang dimaksud dengan pautan dan pindah silang? Udah gampang pasti jawabnya. Pautan itu pokoknya linkage. Linkage itu apa? Linkage itu nggak mau pisah. Kalau pindah silang ya pasti berpindah. Nah, yang berpindah itu apanya? Yang berpindah adalah gennya. Ya. Oke, jadi pautan itu adalah dua atau lebih gen yang menempati kromosom yang sama. Jadi berdekatan. Ya. Itu pautan atau linkage. Lalu dia nggak mau pisah tuh biasanya kalau terjadi pautan. Nah, selanjutnya kalau pindah silang itu bertukarnya gen-gen kromatid kromosom homolognya. Jadi ada ada kromosom homolog, kemudian kromatidnya itu saling bertukar. Nah, saling bertukar itulah namanya pindah silang. Terutama kalau pembelahan sel di bagian yang mengalami kiasma, dan di situ ada fase yang namanya diploten. Ingat ya, diploten. Pertama, waktu itu sudah saya pernah jelaskan pautan seperti apa sih gen terpaut itu. Nah, contohnya adalah pada lalat Drosophila. Ya,
Kalau yang terpaut seks kromosom waktu itu saya beri contoh warna mata ya pada Drosophila disebabkan oleh gen dominan ya pada kromosom X. Jadi yang betina warna merah. Nah, saya akan bicara dulu yang tidak terpaut. Nah, waktu itu ini juga sudah pernah saya kasih contohkan. Kalau yang tidak terpaut itu kita lihat gametnya menjadi lebih panjang, lebih banyak ya. Bukan lebih banyak, memang banyak gitu ya. Jadi ini kalau dia resesif kemudian homozigot dominan dikawinkan kan menghasilkan ini ya heterozigot. Lalu heterozigot ini akan dikawinkan dengan ini. Ya. Artinya di tes cross. Nah, maka gametnya akan menghasilkan 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan ini gametnya menghasilkan yang sini aja, 1. Ya, karena homozigot. Lalu ketika dikawinkan menghasilkan 4 keturunan, 1:1:1:1. Nah, bedanya kalau dia terpaut apa? Nah, kalau terpaut itu, nah ini antara B dan V, B besar dan V ini terpaut, ya. Nah, ketika terpaut, maka dia nggak mau pisah nih, ya. Ini B besar B kecil, V besar, V kecil akan dikawinkan dengan ini, tetapi yang ini mengalami pautan. Nah, pautannya adalah ini, terpaut. Maka gamet yang dihasilkan cuma B besar, V besar, sama satu lagi, B kecil, V kecil. Yang ini kemana? Ya, karena dia nggak punya pasangan, nggak lepas sendiri-sendiri, maka dia nggak terbentuk. Yang terbentuk hanya yang berpasangan saja. Ya, maka hasilnya ini adalah apa ini kelabu panjang ya sama dengan induknya, kemudian ini adalah hitam pendek ya, tidak muncul yang namanya rekombinannya ya, tidak ada rekombinasi ya, ini yang terpaut. Jadi bisa disimpulkan bahwa pautan itu mengakibatkan jumlah gamet yang dihasilkan menjadi lebih sedikit ya, beda dengan yang tidak terpaut. Ya, pautan atau linkage itu ialah peristiwa di mana 2 atau lebih gen terdapat dalam satu kromosom, ya. Nah, kalau ini tidak linkage nih, pisah-pisah, A sendiri, A kecil sendiri, B besar sendiri, B kecil sendiri. Kalau di sini linkage antara A dan B jadi satu kromosom nih. Yang A kecil, B kecil juga ini satu kromosom. Ya, itu namanya linkage. Berikutnya, untuk yang materi pindah silang, kalian coba perhatikan video ini. Ya. Crossing over during meiosis allows recombination of genes between homologous chromosomes. This alters the linkage between genes on the same chromosome. Crossing over occurs frequently during prophase 1 of meiosis, when homologous chromosomes associate with each other in a structure called a tetrad. First, consider the possible inheritance of alleles for 2 genes on a particular chromosome when crossing over does not occur. Recall that one member of each pair of homologous chromosomes came from one parent. The other member came from the other parent. In this example, one parental chromosome had alleles capital A and capital B, while the other had alleles lowercase a and lowercase b. Without crossing over, each haploid cell produced will inherit a chromosome with the same combination of alleles as was on one of the parental chromosomes. Thus, the arrangement of linked genes is not altered in this case. Now consider the case where there is crossing over in the region between the 2 genes. Since the crossing over is only between 2 individual chromatids, the possible haploid cells after meiosis have 4 different genetic combinations. 2 will come from the chromatids that did not participate in crossing over and thus will still have the parental combination of alleles, either capital A and capital B, or lowercase a and lowercase b. The other 2 will be recombinant, with either capital A and lowercase b, or lowercase a and capital B alleles. Thus, crossing over allows for the reassortment of linked genes. Oke ya, jadi kita lihat hasil dari
pindah silang. Nah, kalau kita lihat hasil dari pindah silang itu adalah yang ini. Ya. Ini adalah rekombinan. Terbentuk yang namanya RK. Nah, yang ini adalah KP, kombinasi paretal. Yang ini juga KP. Yang ini adalah RK, rekombinan. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan variasi dari induknya. Nah, makanya tadi kucing yang kita lihat di gambar pertama tadi, kenapa dia nggak sama tuh ya dengan induknya? Ternyata ada rekombinan yang terbentuk, sifat yang terbentuk. Oh, rambutnya ternyata warnanya beda, ternyata ada rekombinasi. Ya, nah seperti itu. Jadi pindah silang itu kalau digambarkan dengan gambar seperti ini mungkin lebih jelas gitu ya. Ini kan pasangan kromosom homolog antara yang biru sama ungu itu homolog. Ya. Maka di sini juga adalah A besar, kemudian ini A besar. Dan sampingnya juga B kecil, B kecil. Ya. Yang ini juga B kecil, yang ini B kecil. Nah, ketika mengalami pembelahan meiosis, terjadi pindah silang nih pada bagian yang mengalami kiasma. Ya, bagian yang putus, ya itu akan disambung dengan yang ungu, sedangkan yang ungu yang putus disambung dengan warna biru. Maka kombinasinya, gametnya adalah ini. A besar B besar, kemudian A besar B kecil, B besar A kecil, lalu A kecil B kecil. Ini A kecil B besar aja. A kecil B besar. Jadi gametnya kelihatan ya, ada rekombinasinya. Ya, itu maka terbentuk dari peristiwa yang namanya pindah silang, ya. Jadi ini non sister chromatid. Ya, ini non sister chromatid. Kalau ini adalah sister chromatidnya. Oke. Sekarang ini yang dimaksud dengan pindah silang. Tadi saya menyimpulkan jadinya bertukarnya gen yang terdapat dalam suatu kromosom dengan gen yang terletak pada kromosom lainnya yang sehomolog, artinya sama ya. Dan akan diperoleh yang namanya nilai pindah silang. Nilai pindah silang rumusnya apa? Ini sudah kamu catat di buku ya. Yaitu jumlah rekombinan bagi total keturunan dikalikan dengan 100. Ya. Nah, kalau dibuat dalam persoalan, kita lihat ini ya, 9119. Berarti kan langsung ketahuan mana yang rekombinan. Yang rekombinan itu RK lebih kecil dari 50%. Ya, RK-nya berapa? Ternyata RK-nya cuma 2. Ini 1, 2. Sedangkan KP-nya ada 18. Ya. Kalau kalian disuruh mencari kombinasi paretal ya gampang, 18/20 kali 100. Sedangkan jarak gen keturunannya atau yang membentuk rekombinan itu hanya 2, maka 2/20 kali 100%. Hasilnya itu adalah 10%. Itu nilai pindah silangnya atau sama dengan RK. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk melihat menghitung jumlah gamet yang terjadi pautan sampai terbentuknya nilai pindah silang? Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada 2 contoh soal. Nah, saya minta tolong ini dikerjakan dalam kelompok. Ya, materi tautan 1, materi pindah silang 1. Oh, ini sebenarnya gampang ya, kelompok 1 menit, 2 menit. Saya rasa 5 menit juga udah selesai gitu ya untuk menghitung ini. Coba kalian tuliskan jawabannya dalam sebuah kertas lalu difoto. Setelah difoto, tolong ketua kelompoknya bisa mengupload ke GC
ya, ketua kelompoknya saja yang mengupload, ya. Jadi kalian disuruh menentukan gamet, menentukan hasil persilangannya, dan di sini juga, ya. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.